Kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, yaitu menentukan anggota ruang sampel dengan tabel. Yang sebelumnya kan dengan diagram pohon seperti di atas itu. Kalau dengan tabel contohnya seperti ini, pakai tabel. Jadi itu ada, jika 2 koin dilemparkan, maka kalau uang pertama muncul angka, uang kedua juga muncul angka, maka titik sampelnya A, A. Uang pertama muncul gambar, uang kedua muncul angka, maka GA, gambar angka. Uang pertama angka, kedua gambar, berarti angka gambar. Uang pertama gambar, kedua gambar, maka menjadi gambar-gambar. Ruang sampelnya sama, AA, AG, GA, GG, maka NS-nya 4, titik sampelnya seperti ini. Itu kalau dengan tabel ya. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan latihan 1. Nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan A. Percobaan. B. Berikan contoh percobaan dalam hidup sehari-hari. Ya, tentu saja pengertian percobaan kita bisa lihat ke atas ya. Pengertian percobaan. Pada pengertian percobaan, percobaan adalah suatu tindakan dengan banyak perhitungan atau spekulasi untuk mendapatkan sesuatu hasil yang diharapkan. Itu tentu saja pengertian percobaan. Berikan contoh percobaan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa ya? Arisan ya. Kok mengocok arisan itu. Pemilihan ketua OSIS misalnya. Kalian kan noblos itu ya, itu termasuk itu. Ada peluang, oh si A peluangnya sekian persen, si B peluangnya sekian persen, itu termasuk percobaan dalam peluang seperti itu. Nomor 2. Dengan membuat tabel, carilah ruang sampelnya jika sebuah mata uang dan sebuah kubus bernomor dilempar bersama-sama. Ya, tabel. Ya, tentu saja kalau mata uangnya itu muncul A, kemudian yang kedua muncul gambar, maka kubus tentu saja bisa saja muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Maka tentu saja ini adalah 1, A, 2, A, 3, A, 4, A, 5, A, 6, A. Ini berarti 1, G, 6, G. Seperti itu. Tentu saja berapa banyaknya anggota ruang sampelnya? Ya, ada 12 ya. 2 kali 6, 12. Seperti itu. Kalau pakai tabel ya seperti itu. Dengan cara diagram pohon, tentukan ruang sampel dari 3 mata uang yang dilempar bersama-sama. Berapakah banyaknya anggota ruang sampelnya? Kita pakai yang sebelah ini saja ya. Kalau dengan diagram pohon, 3 buah mata uang. Ini mata uang yang pertama, kalau tidak muncul angka ya muncul gambar. Terus lanjutnya berarti ini mata uang yang kedua.
Kalau nggak muncul angka ya gambar, nggak muncul angka ya gambar. Ini berarti mata uang ketiga. Ya, muncul angka, gambar, angka, gambar, angka, gambar, angka, gambar. Berarti titik sampelnya A. Yang ini berarti apa? A, G. Yang di sini apa? A, G, A. Yang di sini adalah A, G, G. Yang di sini adalah G, A, A. Yang di sini adalah G, A, G. Yang di sini adalah G, G, A. Yang di sini adalah G, G, G. Berarti 3 mata uang tentu saja banyaknya anggota ruang sampel, atau NS-nya ada berapa? Iya, 8. Alias 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi itu berasal dari 2 kali 2 kali 2. Maka ada 8. Jika 3 mata uang, nah 3 mata uang dilempar bersama-sama, maka inilah ruang sampelnya. Ya, nomor 4. Jika Dewi memiliki 2 potong kemeja, masing-masing kemeja putih dan kemeja batik, serta 2 potong rok bawahan berwarna biru dan putih. A. Buatlah ruang sampelnya dengan cara membuat tabel. B. Nyatakan ruang sampel itu dalam daftar anggota-anggotanya. Ada berapa susunan pakaian yang berbeda? Tabelnya kamu buat sendiri ya, gampang ya. Tentu saja bisa kamu buat dulu sendiri tabelnya. Oke. Kemeja putih dan celana batik putih kita misalkan ya, kemeja putih kita misalkan P. Kemudian kemeja batik kita misalkan B. Bawahan berwarna biru, kita misalkan saja R. Kemudian bawahan putih kita misalkan H. Ya. Maka tentu saja kita daftar anggota-anggotanya saja ya, langsung. Ya. P, R, P, H, B, R, B, H, gitu toh. Tentu saja hanya itu toh, gak mungkin toh kemeja dan kemeja bareng, enggak ya. Ada berapa susunan pakaian yang berbeda? Tentu saja ada 4, gitu. Nomor 5, sebuah lempeng kamu kerjakan sendiri ya. Oke, sekarang nomor 6 saja. 2 buah kubus bernomor dilempar bersama-sama, yaitu kubus putih, kubus pertama, dan kubus biru, kubus kedua. Tulislah ruang sampel dengan membuat tabel.
berapakah banyaknya anggota ruang sampelnya? Ya, kubus pertama bisa keluar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demikian juga kubus yang kedua bisa keluar angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika dilempar bersama-sama, maka tentu saja ya bisa 1,1, 2,1, 3,1, 4,1, 5,1, 6,1. Yang ini berarti 1,2, 2,2. Ya, tentu saja ini adalah 5,6, yang terakhir 6,6. Berapakah banyaknya anggota ruang sampelnya? Ya, ada berapa? 6 kali 6 ya. 6 kali 6 ada 36. Kamu perhatikan bahwa yang pertama ini, jika dadu yang satu muncul 1, dadu kedua muncul 1. Ini dadu pertama muncul 2, dadu kedua muncul 1. Dadu ketiga muncul 3, dadu pertama muncul 3, dadu kedua muncul 1. Ini kalau dijumlahkan 1 tambah 1, 2. Biasanya yang ditanyakan gitu. Jika jumlah kedua mata dadu adalah 5 misalnya ya. Jika jumlah mata dadu muncul 5, yang mana saja berarti? Jika yang ditanyakan adalah muncul mata dadu berjumlah 5, berarti berapa saja? Iya, 1,4, 2,3, 3,2, dan 4,1. Begitu. Terus misalnya lagi yang ditanyakan adalah muncul mata dadu berjumlah 8 misalnya. Yang mana yang 8 berarti? Yang mana saja kalau 8? Ya, tentu saja ini ya. 2,6, 3,5, 4,4, 5,8, dan 6,2. Seperti itu. Kita tuliskan ini yang B pertanyaan tadi adalah berarti 2,6, 3,5, kemudian 4,4, 5,3, dan 6,2. Jadi tuliskan semua titik sampel dari 2 kubus yang mata kubusnya berjumlah 8, berarti itu ada berapa itu? Ada 5 ya. Ada 5 buah. C. Tuliskan semua titik sampel kedua mata kubus ganjil. Nah, yang mana saja itu kalau kedua mata kubus ganjil? Kita lihat ya. Ya, tentu saja 1,1 ya. Bawahnya berarti 1,3, 1,5. Terus berarti kan 3,1, 3,3, 3,5. Terus 5,1, 5,3, 5,5. Itu yang dimaksud. Jadi kalau ditanyakan tuliskan semua titik sampel kedua mata kubus ganjil, ya berarti itu. Itu. Baik, sekarang nomor 7 ya. Oke, sebuah mata uang dan sebuah kubus bernomor dilempar bersama-sama. A. Tulislah semua titik sampel kejadian muncul angka pada mata uang
dan mata genap pada kubus bernomor. Apa saja berarti titik sampelnya? A berapa? A, 2. Iya. A, 4. A, 6. Begitu tok. Maka ada 3 banyaknya titik sampel. Yang B, tuliskan semua titik sampel kejadian muncul gambar pada uang dan mata kubus bilangan prima pada kubus bernomor. Kalau seperti itu berarti G, prima itu 1 prima enggak ya? Enggak ya. Nah, prima dimulai dari 2. Kemudian G, prima lagi 3 ya. Yang prima lagi berarti G, 5. Itu yang dimaksud. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita ke perhitungan peluang itu sendiri. Rumusnya apa gitu. Peluang adalah kesempatan yang muncul pada suatu percobaan. Ini peluang secara teoritik ya. Peluang secara teoritik, bukan empirik berdasarkan percobaan, tetapi ini teoritik. Peluang sama dengan banyaknya titik sampel per banyaknya anggota ruang sampel. Lambangnya adalah P kurung A sama dengan NA per NS. NA banyaknya anggota kejadian A atau banyaknya titik sampel kejadian A. NS banyaknya anggota ruang sampel. PA adalah peluang. Kisaran nilai peluang adalah dari 0 sampai 1. Jadi nilainya itu hanya dari 0 dan 1. Tidak ada peluang yang nilainya lebih dari 1. Dan tidak ada peluang yang nilainya kurang dari 0. Peluang yang nilainya 0 disebut hal yang mustahil. Dan peluang yang nilainya 1 disebut kepastian. Peluang ditambah bukan peluang nilainya 1. Lambangnya adalah, nah ini kalau yang bukan peluang itu diberi garis seperti ini. Bukan peluang A. Begitu. Lanjut ya. Menghitung peluang. Mengenai mustahil dan kepastian nanti dulu. Ya, sekarang kita lihat contohnya dulu. Menghitung peluang. Contoh. A. Percobaan melempar sebuah kubus bernomor. Ini anggota ruang sampelnya. Banyaknya anggota ruang sampel ada 6. Titik sampelnya itu. Jika A adalah kejadian muncul angka 5, maka peluang muncul angka 5 adalah 1/6. Karena NA-nya berarti hanya muncul angka 5 itu, atau N muncul 5 itu berarti 1. Sedangkan anggota ruang sampelnya adalah 6, maka peluangnya 1/6. Lanjut. Ya, kalau misalnya peluang muncul angka genap, peluang muncul angka genap, berarti kejadiannya berapa saja? Berarti kan 2, 4, 6. Berarti NA-nya berapa? 3. Maka peluang muncul angka genap adalah 3/6. Contoh lagi, misalnya adalah peluang munculnya bilangan
faktor dari 6. Faktor dari 6. Faktor dari 6 itu berapa saja berarti? Iya, 1, 2, 3, 6 kan? Maka NA-nya berapa? Nah, NA-nya berarti berapa? 4. Maka peluang munculnya angka faktor dari 6 adalah 4/6. Begitu. Lanjut. B. Percobaan mengambil satu kartu dari sejumlah kartu bridge. Banyaknya anggota ruang sampel, udah tahu ya, 52. Titik sampelnya juga 52. Maka masing-masing titik sampel adalah 1/52. Contoh ya. Contoh, berapa peluang muncul kartu as? Kartu as. Kartu as itu kan berarti ada berapa? 4 ya. Maka NA-nya 4. Maka peluang munculnya kartu as adalah 4/52 atau 1/13. Terus misalnya lagi yang ditanyakan adalah peluang muncul angka peluang muncul angka 7 misalnya. Berarti kartu yang angkanya 7 ada berapa? Ya 4, sama 7 heart, 7 curly, 7 scope, dan 7 diamond. Nah, maka 4. Maka peluangnya adalah 4/52, 1/13. Contoh lagi. Peluang. Oke, saya tambah ya. Misalnya peluang muncul kartu JHK. Berarti NA-nya berapa? Ayo, JHK. Berarti NA-nya berapa? Iya, 3 kali 4 ya. 3 kali 4. 12. Maka peluang muncul kartu JHK-nya ya 12/52. Begitu. Ya. Lanjut ya. Nah, ini. Menghitung peluang dengan pendekatan frekuensi nisbi. Frekuensi relatif. Frekuensi relatif itu nama lainnya yang sudah pernah Bu Yanti bahas adalah peluang empirik. Empirik atau empiris sama. Jadi nama lain frekuensi relatif itu peluang empirik. Jadi kalau buku yang dulu itu namanya frekuensi relatif, kalau buku yang dari pemerintah itu peluang empirik namanya. Itu sama saja. Sudah pernah Bu Yanti bahas di awal-awal, ini hanya memperdalam saja. Misalnya banyak pelemparan 5 kali. Banyaknya sisi gambar munculnya 2 kali. Maka frekuensi relatif atau peluang empiriknya 2/5. Banyak pelemparan 9 kali. Banyak sisi gambar muncul 4 kali. Maka frekuensi relatif atau peluang empiriknya 4/9 atau 0,44 dan seterusnya. Ini sudah dibahas ya. Maka frekuensi relatif atau peluang empirik. Peluang empirik sama aja. Sekali lagi, frekuensi relatif nama lainnya adalah peluang empirik.
Peluang empirik munculnya gambar berarti banyaknya muncul gambar per banyaknya lemparan, atau banyaknya kejadian A per banyaknya percobaan. Kesimpulan, dari P kali percobaan muncul Hi kali kejadian, maka peluang mendekati nilai Hi per P yang disebut frekuensi relatif atau peluang empirik. Seperti itu, peluang empirik. Kita lihat latihan 2. Nomor 1. Sebuah lempeng bernomor 1, 2, 3, 4 dengan jarum penunjuk. Apabila jarum diputar, maka saat jarum berhenti, jarum akan menunjuk angka tertentu. Ruang sampelnya berarti apa saja? Ya, 1, 2, 3, 4. Berapa peluang jarum akan menunjuk angka 4? Yo, berapa? Ya, tentu saja ya 1/4. Karena kejadiannya hanya 1, yaitu 4, maka NA-nya hanya 1. Angka ganjil berarti kejadiannya 1 dan 3. Maka NA-nya sama dengan berapa? 2. Maka peluangnya adalah 2/4. Terus bilangan prima, kejadiannya apa? Kalau bilangan prima berarti berapa? 2 dan 3. Maka NA-nya sama dengan 2. Maka tentu saja peluangnya adalah 2/4 atau setengah. Berapa peluang muncul angka 5? Nah, ini tidak mungkin toh. Maka peluangnya adalah 0 atau disebut kemustahilan. Kemustahilan. Ra mungkin karena lempengnya hanya sampai 4, yang diminta angka 5, maka ini disebut kemustahilan. Gitu. Nomor 2, saya contohkan sekali lagi saja ya. Sebuah kubus bernomor dilempar 1 kali. Tentukan peluang muncul angka 2. Berarti kejadiannya hanya apa? 2 saja kan? Berarti NA-nya hanya 1. Maka peluangnya ya 1/2 kan? 1/6 karena NS-nya kan 6. 1/6. Munculnya angka genap. Oke, kalau angka genap berarti kejadiannya apa saja? 2, 4, 6. Berarti NA-nya ada 3. NS-nya 6. Maka peluangnya adalah 3/6. Munculnya angka kurang dari 7. Ya, munculnya angka kurang dari 7 berarti berapa saja? Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti NA-nya sama dengan 6. Maka peluangnya adalah 6/6. Maka sama dengan 1. Ini kepastian. Jadi kalau misalnya judi pakai dadu, kamu basangnya di 6 tempat ini, ya kamu pasti dapat. Pasti itu. 1 masang, 2 masang, 3 masang, 4 masang, 5 masang, 6 pasang, ya pasti dapat lah. Tapi kan rugi. Munculnya angka lebih dari 6. Ada tidak kejadiannya? Nggak ada. Maka NA-nya 0. Peluangnya berarti 0. Ya, peluangnya 0. Sekali lagi itu kemustahilan. Gitu. Ya.
kita akhiri saja ya pelajaran hari ini. PR-nya kamu lihat di Google Classroom.